Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'd. Hadirin jamaah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan duha pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, berbagai macam rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi salah satu dari ibadah yang dinilai oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal saleh kita di yaumil qiyamah. Meskipun di sini jemaah kita sangat banyak, Pak, ya. Alhamdulillah sangat banyak, karena kata Nabi, Pak, dalam hadisnya, majtama'a qaumun yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul untuk berzikir kepada Allah, ya, bermuzakarah. Zikir itu bukan hanya baca tahlil, baca tasbih, baca tahmid, tapi zikir itu juga bisa bermakna majelis ilmu, kita belajar ilmu syar'i. Tidaklah sekelompok orang berkumpul untuk berzikir kepada Allah, melainkan akan dibersamai oleh para malaikat. Jadi walaupun kita, Pak, manusianya ini cuma ada 10, kurang dari 10, tapi mudah-mudahan ada ratusan atau bahkan ribuan malaikat yang bersamai kita di tempat yang insya Allah mulia ini, yang mudah-mudahan memintakan rahmat dan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang hadir di saat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini tema yang akan kita bahas terkait masalah harta waris, ya. Kalau kita bicara harta waris, memang ini nggak pernah selesai, ya. Setiap keluarga, setiap orang ada masalah masing-masing, ada kasus masing-masing. Waris ini, ya, dari dulu sampai sekarang itu sering menjadi masalah, dan bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri itu pernah memberitakan bahwa nanti suatu saat ilmu yang pertama kali dicabut itu adalah ilmu waris, sehingga banyak orang Muslim yang bersengketa masalah warisan, satu keluarga, ibu dan anak, paman, ponakan, kakak, adik, bersengketa masalah waris, sehingga tidak menemukan yang bisa menyelesaikan sesuai dengan hukum Allah. Karena ilmu waris adalah ilmu yang pertama kali dicabut. Nah, kita berdoa mudah-mudahan di masa ini, di masa kita sekarang ini, bukan masa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita ini masih banyak yang sadar terhadap ilmu waris, masih banyak yang tergerak untuk mempelajarinya, karena mudah-mudahan, ya, zaman ini bukan zaman di mana ilmu waris akan dicabut, gitu, ya. Maka kita lestarikan ini, dan salah satu alasan kita berkumpul di sini adalah untuk menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk mempelajari ilmu waris. Karena memang ilmu waris Allah turunkan, ya, itu salah satu hikmahnya adalah untuk menghilangkan atau mencegah perpecahan di antara keluarga, mencegah persengketaan, mencegah perselisihan di antara ahli waris. Itu salah satu hikmahnya, ya. Makanya ilmu waris ini, aturan tentang waris ini, kalau kita baca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12 itu kita temukan penjelasan secara detail, ya, siapa yang berhak mendapatkan warisan dari almarhum, siapa saja disebutkan dalam ayat-ayat itu, berapa bagian masing-masing, angkanya disebutkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, kalau kita bandingkan dengan aturan-aturan dalam Islam yang lain, seperti kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji misalnya,
Di Quran tidak ada penjelasan detailnya, itu nggak ada. Adanya perintah melaksanakannya aja. Tapi kalau ilmu waris, aturan tentang bagi waris, itu penjelasannya secara detail Allah langsung jelaskan dalam Al-Quran. Ya, ini bukti bahwa Allah sangat memberikan perhatian yang khusus terkait masalah warisan. Jangan sampai orang itu kemudian menafsirkan sendiri-sendiri masalah warisan. Allah yang berwenang untuk kemudian membagi secara langsung, makanya Allah langsung menurunkan ayat yang isinya tentang aturan waris secara detail. Angkanya langsung Allah sebutkan. Suami dapat sekian, istri dapat sekian, anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, ibu bapak sekian. Itu An-Nisa ayat 11, 12 dan An-Nisa ayat 176 ayat terakhirnya. 3 ayat itu, ya. 3 ayat yang menjelaskan tentang aturan waris secara detail. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa sepeninggal almarhum, kalau ada orang meninggal, ya, hartanya banyak, harta itu milik siapa? Milik siapa, Bapak sekalian? Harta itu tidak ada kaitan lagi dengan almarhum. Karena kalau orang sudah meninggal, hartanya ditinggal di dunia, nggak dibawa sampai ke alam kubur, gitu ya. Hartanya sudah ditinggal. Milik siapa harta yang ditinggalkan itu? Kembali menjadi milik Allah. Karena kita hanya diberikan izin untuk menggunakan harta kita selama kita hidup saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya rumah, sertifikatnya sudah hak milik, Pak. Tapi sejatinya di hadapan Allah itu hanya hak guna saja. Kita tidak punya hak milik atas semua harta di dunia ini, ya. Karena sepeninggal kita wafat, harta itu menjadi milik Allah lagi. Karena menjadi milik Allah, maka Allah yang berwenang untuk membaginya. Oleh karenanya kalau tadi judulnya misalnya bagi waris yang tidak adil, makanya itu agak rancu sebetulnya, ya. Bagi waris tidak adil. Kenapa? Karena kalau bagi waris Allah, ya, karena faktanya Allah hanya yang berhak untuk membagi waris, bukan orang lain. Ya, bagi waris itu tidak adil kalau yang baginya orang, gitu. Kalau yang baginya almarhum, bisa jadi tidak adil. Tapi masalahnya dalam Islam tidak boleh, Pak. Almarhum itu bagi waris itu nggak boleh. Sekali lagi, almarhum sebelum meninggal dia bagi waris itu nggak boleh. Ahli waris misalnya sepeninggal almarhum wafat, ahli waris paling tua, kakak tertua misalnya dibagi waris, boleh nggak? Nggak boleh. Siapa yang berhak bagi waris? Allah. Karena sepeninggal almarhum wafat, harta itu menjadi milik Allah. Maka Allah yang berhak untuk membaginya. Maka aturan tentang warisan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bukan diserahkan kepada kebijakan almarhum. Sepeninggal misalnya sebelum almarhum itu wafat, dia bagi-bagi waris, ya. Buat anak pertama sekian, anak kedua sekian, anak ketiga sekian. Nah, ini namanya bagi waris padahal masih hidup. Ini juga kesalahan berikutnya, bahwa namanya orang ketika masih hidup, Pak, ya, belum ada yang meninggal, itu namanya bukan bagi waris. Namanya bagi waris setelah ada orang yang wafat. Kalau orang masih hidup namanya bukan bagi waris, ya. Makanya kalau misalnya tadi bagi waris kok tidak adil, karena yang baginya orang, sebetulnya itu namanya bukan bagi waris. Karena waris itu tidak ada pembagian warisan kecuali setelah ada orang yang meninggal. Kalau orang masih hidup dia bagi-bagi harta, namanya bukan waris. Bisa dua, bisa hibah atau wasiat. Gitu, Bu, ya. Bapak sekalian, jadi harus kita pahami dulu namanya waris dalam istilah ilmu fikih itu tidak terjadi kecuali setelah ada orang yang meninggal. Ini pernah ada kejadian, ya. Ini ada yang konsultasi pernah datang ke kantor kita di daerah Setiabudi, ya. Ibu-ibu dia bercerita tentang kekisruhan dalam keluarganya. Dia berantem dengan adik kakaknya masalah warisan orang tuanya. Dia ceritakan, dia curhat lama sampai nangis-nangis gitu, ya, karena saking hebatnya pertengkaran di antara keluarganya gara-gara masalah warisan. Dia sebutnya warisan. Setelah panjang lebar bercerita, ditanya, "Bu, mohon maaf nih, tadi panjang lebar cerita masalah warisan, memang yang meninggal siapa?" Dijawab, "Belum ada sih, Pak Ustadz," gitu, ya. Jadi bagi waris ribut masalah warisan padahal belum ada yang meninggal. Memang seorang tuanya sudah sepuh, memang orang tuanya sudah sakit-sakitan, tapi kan belum meninggal. Boleh jadi anaknya yang sehat ini yang kemudian meninggal duluan, dia bilang gitu, ya. Malah orang tuanya yang jadi ahli waris.
Itu malah harta anaknya kemudian dibagi waris. Jadi masalah kematian itu jangan melihat sakit, jangan melihat orang tua. Kematian itu kan rahasia Allah. Semua bisa meninggal di usia berapapun, dalam keadaan apapun, sehat maupun sakit gitu ya. Makanya bagi waris tidak ada kecuali setelah ada orang yang meninggal. Makanya kalau ada orang bagi-bagi harta ya, itu sekali lagi kalau dia masih hidup belum ada yang meninggal, itu namanya bukan warisan. Waris itu hanya Allah yang bagi pada saat orang sudah wafat ya. Maka kalau ketika tadi misalnya judulnya adalah bagi waris yang tidak adil memicu konflik, sebetulnya lebih tepat istilahnya bukan bagi waris ya, karena ini kan berarti orang tua nih yang bagi waris misalnya ya. Maka bukan bagi waris karena orang tua tidak boleh bagi waris, karena yang bagi waris itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istilahnya mungkin hibah ya, hibah kepada anak mungkin gitu ya, ngasih hibah, ngasih harta kepada anak, atau wasiat. Nah maka saya ingin tegaskan di awal perbedaan tiga istilah ini Bapak Ibu sekalian ya. Ada hibah, ada wasiat, ada waris. Hibah itu pemberian harta secara langsung, jadi begitu saya kasih langsung diterima. Maka hibah belum sah kalau belum diterima barangnya. Hibah itu sah kalau sudah ada serah terima barang. Ini saya kasih HP buat bapak misalnya gitu ya, HP-nya diterima langsung, itu namanya hibah ya. Kalau orang tua ngasih ke anak rumah, judulnya hibah. Berarti kalau memang itu hibah, maka rumah itu menjadi milik anaknya saat itu juga. Boleh dia tempati, boleh dia jual, boleh dia sewakan, karena sudah jadi milik anak. Itu kalau hibah ya. Nah kalau misalnya begini, orang tua itu ngasih kepada anaknya nggak langsung dikasih, dia cuma dijanjikan aja, nih nanti kalau bapak meninggal rumah ini buat kamu. Jadi nggak langsung dikasih, dikasihnya kalau sudah meninggal. Itu bukan hibah, itu namanya wasiat. Jadi kalau wasiat itu pemberian harta, tetapi serah terimanya itu setelah meninggal, setelah yang memberi itu meninggal, itu namanya wasiat. Kalau hibah, serah terimanya itu langsung sebelum meninggal sudah serah terima, itu namanya hibah. Karena kalau baru janji doang Pak, saya janji misalnya ada orang tua janji ngasih hibah kepada anaknya, nanti bapak kalau sudah punya duit, bapak mau ngasih kamu sesuatu, apa, motor deh gitu ya misalnya. Ternyata duitnya nggak ada terus ya, gitu misalnya, nggak jadi ngasih motornya. Bisa nggak dipaksa bapaknya supaya ngasih? Bapak kan sudah janji ngasih motor, sampai dituntut ke pengadilan misalnya gitu ya bapaknya karena melanggar janji. Itu nggak bisa. Kenapa? Itu baru sekedar janji, belum hibah. Hibah itu dianggap sah ketika sudah ada barang yang diserahkan kepada si penerima hibah, itu namanya hibah. Yang kedua wasiat. Tadi wasiat itu pemberian harta yang ngasihnya masih hidup tapi serah terimanya setelah meninggal, itu wasiat. Waris, nah waris itu tidak ada akad. Hibah wasiat harus ada akad Pak. Orang yang ngasih itu harus menyatakan, saya ngasih, saya hibahkan, hartanya apa, diserahkannya kepada siapa, itu harus jelas. Kalau akadnya hibah atau wasiat, ada pernyataan ya secara tegas, itu hibah atau wasiat. Tapi kalau waris tidak perlu ada akad. Ya gimana orang meninggal masa harus dipaksa suruh akad? Nggak mungkin ya. Otomatis kalau waris itu ketika orang meninggal, maka otomatis harta itu menjadi miliknya ahli waris dengan mandat dari Allah, berdasarkan mandat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis tidak perlu akad lagi. Beda dengan hibah atau wasiat. Itu dari sisi serah terima atau teknis penyerahannya. Dari sisi aturan yang lain, misalnya dari sisi aturan siapa yang berhak menerima. Kalau hibah boleh nggak Bu? Kita hibah kepada siapapun? Boleh. Hibah kepada anak sendiri boleh, kepada anak orang lain boleh, anak kandung boleh, anak angkat boleh, istri sendiri boleh, istri orang lain juga boleh. Kalau hibah boleh ya. Ya maksudnya hibah gitu ya, hadiah boleh. Jumlahnya berapa juga bebas. Orang tua mau ngasih anak semuanya dipukul rata, anak laki-laki, anak perempuan, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Hibah itu tidak terkait dengan aturan warisan. Tidak perlu misalnya laki-laki 2:1, itu hibah tidak terikat dengan itu. Karena hibah itu adalah pemberian dari orang ketika masih hidup, maka dia berwenang untuk memberikan hartanya kepada siapapun dengan jumlah berapapun. Bebas kalau hibah ya. Kalau wasiat, nah wasiat ada aturan sendiri. Wasiat itu dari sisi jumlahnya tidak boleh almarhum berwasiat lebih dari 1/3 harta peninggalannya.
Jadi kalau misalnya ada orang tua sebelum meninggal dia bilang, nanti kalau bapak meninggal tolong tabungan yang di rekening bank ini nanti semuanya diserahkan ke masjid misalnya gitu ya, diwakafkan ke masjid. Ternyata setelah dihitung jumlah tabungan bank itu lebih dari sepertiga dari total warisan, karena warisannya kan banyak, ada rumah, ada tanah misalnya. Di total semuanya ternyata tabungan yang diwasiatkan itu ternyata jumlahnya lebih dari sepertiga. Maka yang boleh diwasiatkan, yang boleh ditunaikan hanya yang sepertiganya saja, ya, maksimal sepertiga, ya. Kemudian dari sisi penerimanya, kalau wasiat itu tidak boleh kepada orang yang dapat warisan, tidak boleh ngasih wasiat kepada orang yang nantinya dapat warisan. Misalnya siapa? Wasiat kepada anak, boleh nggak Bu? Nggak boleh. Ini masih banyak umat Islam ini masih kurang paham masalah wasiat ini. Jadi banyak orang tua ketika sebelum meninggal dia sudah nulis surat wasiat untuk anak satu, anak kedua sekian, dia kan sudah bagi-bagi tuh dengan atas nama wasiat. Padahal ya kata Nabi, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Allah telah memberikan ahli waris masing-masing haknya, maka tidak boleh lagi berwasiat kepada ahli waris. Kenapa? Ahli waris sudah dapat wasiat dari Allah, sudah dapat jatah dari Allah, itu ahli waris. Maka almarhum tidak perlu lagi wasiat buat ahli waris. Nah, ada orang tua ngasih wasiat tapi kepada anak sendiri. Ini sebetulnya secara fikih batal demi hukum, tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Wasiatnya kepada ahli waris sendiri. Padahal kata Nabi, ala la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris, karena ahli waris sudah dapat jatah dari Allah. Nanti dapatnya double dong kalau begitu. Sudah dapat warisan, dapat wasiat pula. Gitu. Double jadinya. Maka wasiat itu sebetulnya buat orang yang nggak dapat warisan. Siapa? Kayak tadi misalnya buat wakaf ke masjid, buat wakaf ke pesantren, pendidikan, yayasan gitu ya. Atau buat orang yang tidak dapat jatah warisan. Misalnya anak angkat. Ada anak angkat yang dia itu sangat berjasa kepada orang tua angkatnya. Bahkan anak kandungnya sendiri itu jarang pulang. Yang nemenin di rumah tiap hari anak angkatnya misalnya. Secara warisan dia nggak dapat karena memang bukan ahli waris. Tetapi dia boleh menerima wasiat. Itu yang boleh dikasih wasiat. Anak angkat, dia bukan ahli waris, boleh dikasih wasiat, ya. Jadi wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Nah, itu aturan dari sisi penerimanya. Kalau warisan kebalikan dari wasiat. Kalau warisan hanya boleh kepada ahli waris. Siapa saja ahli waris? Nah, jumlahnya ada 22 pihak, ya. Tidak semua anggota keluarga kita itu ahli waris. Ada yang ahli waris, ada yang bukan ahli waris, ya. Hanya ada 22 saja. Anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, istri, kakak, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudari perempuan seibu, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman dari jalur ayah, ya, sepupu dari jalur anak dari paman, ya, anak laki-laki dari paman, kemudian kakek nenek, ya, ayahnya ayah, ibunya ayah, kemudian ibunya ibu. Nah, itu semua ahli waris. Selain itu ada keluarga yang bukan ahli waris. Contohnya siapa? Misalnya siapa Bu? Keluarga yang bukan ahli waris, yang tidak termasuk daftar ahli waris dalam Al-Quran. Ada. Contohnya adalah misalnya cucu dari anak perempuan. Almarhum punya anak perempuan. Kemudian anak perempuan ini punya anak lagi. Maka cucu dari anak perempuan ini bukan ahli waris. Karena dia bukan ahli waris, dia tidak berhak mendapatkan warisan, tapi berhak mendapatkan wasiat. Jadi kalau kita nih Pak punya cucu dari anak perempuan, kita punya anak dua misalnya, satu laki satu perempuan, masing-masing punya anak, ya. Kalau yang cucu dari laki-laki ini aman, kenapa? Karena dia ahli waris, dia pasti dapat warisan. Nah, yang nggak aman adalah cucu dari anak perempuan, karena ini nanti kalau kita meninggal dia nggak dapat warisan. Nah, maka boleh kita antisipasi dengan kita kasih wasiat. Tulislah kita wasiat buat cucu dari anak perempuan ini, karena nanti dia gak dapat warisan, kasihan, ya. Tapi berhak mendapatkan wasiat kalau kita mewasiatkan. Jadi contoh yang lain misalnya siapa? Bibi atau paman dari jalur ibu itu juga bukan ahli waris. Jadi kalau kakak adiknya ayah itu ahli waris, Pak. Tapi kalau kakak adiknya ibu itu bukan ahli waris.
Nah, maka mereka berhak mendapatkan wasiat, bisa dikasih wasiat karena bukan ahli waris. Nah, itu warisan ya, hanya boleh kepada keluarga yang terdaftar sebagai ahli waris saja. Jadi itu perbedaan mendasar antara hibah, wasiat, waris. Jadi jangan salah ya, jangan keliru untuk kemudian nanti misalnya kita mau ngasih harta kepada anak, judulnya apa nih? Ngasih hartanya, apakah hibah, apakah wasiat? Kalau warisan nggak mungkin, karena kalau warisan itu Allah yang ngasih ya. Warisan itu hanya kalau ada orang yang meninggal. Kemungkinan cuma dua, hibah atau wasiat. Maka kita pastikan kalau kita ngasih harta itu, saya pernah melihat misalnya ada seorang yang nulis akta hibah di depan notaris, dia tulis akta hibah, buat akta hibah, judulnya hibah, tetapi kemudian dalam klausul akadnya itu disebutkan saya hibahkan harta A gitu ya kepada si B dengan syarat diterima setelah meninggal. Nah, ini ada kekeliruan di sini. Kenapa? Namanya hibah tapi syaratnya harus diterima setelah meninggal, berarti itu sebetulnya bukan hibah. Aturannya adalah berarti aturan wasiat, karena diterima setelah meninggal. Karena wasiat kepada anak sendiri boleh nggak tadi Pak? Nggak boleh ya, nggak boleh, batal demi hukum, karena yang berlaku nantinya adalah hukum waris. Anak sudah dapat jatah warisannya, tidak perlu lagi dikasih wasiat. Jadi dalam kata lain begini Bu ya, jadi kalau kita meninggal aja gara-gara begitu ya, kita tidak perlu khawatir kemudian misalnya harus bagi-bagi harta dulu ya, dibagi-bagi sama kita misalnya, anak pertama sekian, anak kedua sekian, anak ketiga sekian gitu ya, dengan cara wasiat, karena itu keliru. Karena wasiat kita tidak akan berpengaruh secara hukum dalam fikih ya, tidak bisa diterima kecuali kalau hibah. Kalau hibah boleh dengan syarat tadi. Hibah itu apa syaratnya tadi? Harus sudah serah terima barang. Jadi jangan diterimanya setelah meninggal. Nah, tapi kan resikonya buat orang tua mungkin kalau ngasih rumah langsung kepada anak, ya nanti anak kan berarti jadi pemilik rumah itu. Kalau anak nanti jual gimana? Ya? Kalau kita diusir oleh anak kita sendiri gimana kan gitu ya? Ada risiko seperti itu. Makanya tadi Pak, kalau kita meninggal istilahnya kasarnya itu meninggal aja gitu ya. Tidak perlu khawatir masalah kita bagi-bagi wasiat, nggak perlu. Karena wasiat kita juga nanti batal demi hukum. Wasiatkan saja kepada ahli waris kita, nanti sepeninggal bapak kalian pelajari ilmu syariat, bagi harta waris bapak sesuai dengan hukum syariat. Itu wasiatnya. Itu wasiat yang paling benar, daripada wasiatnya itu kita bagi-bagi harta kepada anak sendiri. Kalau dengan cara wasiat tidak tepat ya, karena tidak akan bisa berpengaruh, batal demi hukum, tidak sah. Maka wasiat yang paling baik adalah wasiatkan bahwa nanti setelah meninggal harta ini harus dibagi sesuai hukum Allah. Itu wasiat yang benar ya. Karena wasiat almarhum kepada anak itu batal demi hukum gitu ya. Baik, kembali lagi setelah kita memahami bedanya antara hibah, wasiat, waris, maka tadi kembali kepada judul kita ya, hibah yang tidak adil. Sebetulnya bukan hanya hibah yang tidak adil, ada banyak permasalahan dalam masalah hibah yang boleh jadi itu bikin kekisruhan di kemudian hari, yang boleh jadi itu menjadi sumber konflik di antara keluarga, ternyata adalah sebabnya hibah yang bermasalah. Kadangkala, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada orang tua yang berniat baik, dia ingin ngasih kepada anaknya, dia ingin ngasih kepada saudaranya, tetapi dengan cara yang tidak tepat, maka justru sebaliknya akan menjadikan keburukan, akan kemudian niat baik itu akan berbuah hal yang negatif. Niat baik itu kadang-kadang malah jadi sumber perpecahan ya. Saya kasih contoh Pak, ini kasus nyata ya, ini sebagai pelajaran buat kita ya. Ada 6 bersaudara, ini pernah konsultasi masalah warisan. 6 bersaudara ini 3 laki-laki 3 perempuan. Dulu ketika bapak mereka masih hidup pernah menghibahkan tanahnya banyak Pak di daerah Jakarta Timur ya, tanahnya luas. Tapi yang dikasih tanahnya itu cuma anak perempuan yang 3 itu, yang 3 laki-laki nggak dikasih. Kenapa? Karena yang laki-laki itu mereka sudah mapan, sudah punya kerjaan ya, sudah punya penghasilan. Sedangkan yang perempuan ini mereka belum nikah, belum punya kerja. Jadi dimodalin dengan dikasih tanah, dihibahkan tanah kepada anak perempuan. Dan waktu itu nggak ada masalah, nggak ada yang protes ya, karena anak laki-laki juga
ya oke lah, karena kita juga udah punya kerjaan, gak apa-apa lah tanah itu kemudian diberikan kepada anak saudara kita yang perempuan. Kemudian tanah itu dikasih ke anak perempuan, ya. Kemudian mereka menikah, dibangun rumah oleh suami-suami mereka, ya. Setelah sekian puluh tahun, kemudian bapak itu meninggal. Ya. Pada saat meninggal inilah terjadi hal yang tidak diduga-duga. Ya. Pas meninggal itu, pas pandemi kemarin, ya, awal COVID, ya, tahun 2020, itu kan PPKM total. Nah, ini yang 3 anak laki-laki ini mereka pengusaha. Jadi ketika pandemi ini usaha mereka drop, ya, ekonomi mereka jatuh. Ketika bapak mereka meninggal, otomatis kan mereka mengandalkan atau mengharapkan harta warisan dari hartanya bapak. Nah, ternyata dulu mereka ingat ada tanah milik bapak itu yang luasnya sekian hektar, itu mereka nggak dapat sama sekali, karena yang dikasih cuma anak perempuan. Ya, mereka akhirnya Pak menggugat tanah yang sudah dihibahkan itu. Akhirnya mereka meminta tanah yang telah ditinggali oleh anak perempuan ini Pak, jadi dibangun rumah segala macam, ya. Udah di sertifikatnya sudah atas nama mereka semua. Mereka gugat akhirnya. Mereka minta 2 kali kepemilikan, ya, 2:1. Kan anak laki-laki harus memang kalau warisan 2:1, ya. Jadi mereka menggugat, mereka berhak atas 2 kali lipat dari kepemilikan tanah yang punya bapak mereka dihibahkan kepada anak perempuan itu. Sampai ke pengadilan itu. Yang tadinya harmonis, akur-akur aja, ya, ketika masih hidup bapak mereka itu tidak ada masalah, silaturahim jalan, ya, lebaran kumpul. Ketika bapak mereka meninggal, mereka menggugat tanah itu, anak perempuan gak terima Pak. Ya ini kan tanah sudah dikasih oleh bapak kita, dulu sudah dihibahkan, sertifikatnya sudah atas nama kita, gitu ya. Gak terima, akhirnya ribut sampai ke pengadilan. Setelah itu maka tidak pernah ada silaturahim lagi, tidak pernah kumpul-kumpul lagi, ya. Pecah Pak hubungan silaturahim antara keluarga gara-gara hibah yang bermasalah. Hibah yang bermasalah. Dulu orang tua atau bapak ini tidak mengira bakal ada seperti ini, ya. Dulu kan oke-oke aja gitu, ya. Insya Allah sih nggak ada masalah, gitu, ya. Dibagilah, yang anak perempuan dapat, anak laki-laki nggak dapat, dengan pertimbangan tadi, ya. Tidak terpikir ada kemudian akan menjadi bom waktu. Nah, ini yang jadi masalah yang disebut dengan bom waktu ini, gitu, ya. Maka hibah seperti ini harus diantisipasi Pak. Apa artinya? Maka Nabi Muhammad SAW itu memberi petunjuk, kalau kita mau hibah kepada anak, ya, khususnya kepada anak, itu jangan sampai tidak adil. Ada suatu kisah di zaman Nabi, seorang sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bapaknya itu Bashir namanya, ya. Nu'man datang ke Nabi, wahai Nabi, saya ingin meminta engkau menjadi saksi. Saksi apa? Saksi atas hibahnya bapak saya kepada saya. Jadi bapaknya itu mau ngasih harta kepada si Nu'man ini, ya. Dia minta agar Nabi jadi saksinya, saksi akad hibahnya itu, ya. Terus Nabi nanya, bapak kamu itu punya anak selain kamu apa enggak? Punya Nabi. Ya, saya punya saudara-saudara yang lain. Terus Nabi nanya lagi, anak-anak yang lain dikasih enggak? Dikasih juga enggak sama seperti kamu? Enggak Nabi, yang dikasih cuma saya aja sama bapak saya. Apa respon Nabi? Kalau begitu, la ushidu ala jurin, saya tidak akan mau jadi saksi atas sebuah kezaliman. Jadi Nabi menyebut hibah yang tidak adil itu, hibah hanya kepada anak saja, satu anak, tapi anak yang lain nggak dikasih, itu kata Nabi sebuah kezaliman, sampai Nabi tidak mau menjadi saksinya. Jadi makanya Ibu sekalian, hibah itu kalau kepada anak syaratnya harus adil, ya. Karena kita melihat ke depan, sekarang mungkin boleh jadi anak yang kita nggak kasih itu mungkin dia nggak protes, karena kita masih hidup, dia nggak berani protes. Tapi ketika kita meninggal, itu boleh jadi sumber masalah, ya. Sumber masalah. Maka adil itu mutlak, ya, dalam hibah kepada anak. Walaupun tadi kan hibah itu pada dasarnya kan tidak ada aturan, ya. Kita mau kasih kepada siapapun boleh, berapapun juga nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau kaitannya dengan anak, maka pastikan kita menghindari namanya bom waktu. Jangan sampai kita ngasih hibah yang ujungnya malah menjadi sumber konflik. Yang seharusnya kita sudah tentram di alam kubur misalnya, gitu, ya. Ternyata kita melihat di dunia anak-anak kita ternyata berantem, dan yang menjadi penyebabnya adalah hibah yang pernah kita kasih dulu, yang ternyata hibah itu bermasalah karena hibahnya tidak adil. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita seharusnya sudah masuk surga, gitu, ya. Begitu kita mau masuk surga,
anak kita teriak, ya Allah nanti dulu, bapak saya dulu ya begini dulu ngasih hibahnya nggak adil dan seterusnya gitu ya, saya nggak terima kalau bapak saya masuk surga, gimana kalau begitu ya. Nah, masih terkait gitu ya, bisa jadi bapak ini punya saham dosa di situ karena dulu pernah mengasih hibah dan ternyata hibah itulah yang kemudian menyebabkan perpecahan di antara anak-anaknya. Nah, jadi makanya hibah itu kata para ulama itu harus ketika terjadi antara orang tua kepada anak, walaupun penafsiran hibah itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan adil itu berarti harus sama rata, semua sama dikasihnya, mau laki-laki mau perempuan ya. Kalau satu dikasih rumah, yang lain juga harus dikasih rumah ya. Kalau satu dikasih HP, yang lain juga dikasih HP. Kalau enggak ya nanti kita berdosa di situ. Ada lagi yang mengatakan adil itu tidak harus sama, boleh kita melebihkan kepada sebagian anak, tapi semua harus dikasih ya. Melebihkannya misalnya karena alasan yang dibenarkan, misalnya karena kesolehannya. Ada satu anak yang dia tuh soleh ya, agamanya bagus ya, ngajinya bagus, sholatnya bagus ya. Yang satu misalnya anaknya bandel ya, narkoba misalnya gitu anaknya yang kedua ini, maka dia kasih lebih banyak kepada anak yang soleh. Anak yang satu lagi yang bandel dikasih juga, cuma kasihnya lebih sedikit ya. Nah itu boleh kalau alasannya seperti itu, tapi semua harus dikasih. Ada juga mengatakan adil itu harus sesuai dengan hukum waris, yaitu anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Nah itu terkait dengan hibah kepada anak, Pak. Jadi hibah kepada anak itu, perhatikan kita sebagai orang tua ya, kalau ingin memberikan hibah ya, sekali lagi kepada anak kita, maka pastikan kita melihat ke depan ya, jangan sampai hibah itu kemudian menimbulkan kecemburuan sosial, menimbulkan kecemburuan. Kadang-kadang begini Pak, ada orang tua yang dia sengaja ngasih hibahnya itu diam-diam. Ada anak yang paling dia sayang, dia pengen ngasih sesuatu kepada anaknya itu tanpa diketahui oleh anak-anak yang lain supaya nggak iri. Akhirnya dikasih ya, diajak ke kamar ya, nak ini diem-diem ya gitu ya, bapak mau ngasih sesuatu buat kamu, tapi kamu jangan bilang-bilang ke abang kamu gitu ya, ini pokoknya nanti rumah ini buat kamu gitu ya, rumah ini buat kamu, tapi jangan bilang-bilang. Nah gitu ya, itu maksudnya baik, pengen ngasih kepada anak kesayangan Pak, tapi ini pasti suatu saat akan jadi masalah, pasti jadi sumber masalah ya. Pernah ada kejadian ini real ya. Ada juga keluarga yang salah satu anak pernah dapat hibah berupa rumah ya, tapi rumah itu belum langsung ditempati, tidak langsung ditempati ya, tapi sertifikatnya sudah diatasnamakan si anak itu pada saat bapaknya hidup. Tapi masalahnya anak yang lain nggak ada yang tahu ya, karena memang sengaja supaya yang lain nggak pada iri ya, memang pada iri. Setelah meninggal baru jadi masalah. Setelah meninggal bapaknya ya, anak-anak yang lain itu kemudian menggugat agar rumah itu dibagi waris. Nah, si anak yang dikasih itu kan merasa kan itu sudah jadi milik saya. Yang lain kan nggak ada yang tahu masalahnya. Loh, mana buktinya, mana ya saksinya kalau rumah itu pernah dihibahkan. Nah, dia mau ngambil sertifikat, ternyata sertifikatnya hilang, adanya cuma fotokopiannya aja. Wah, ini repot saya bilang gitu ya. Ini repot nih. Mending kalau ada sertifikat aslinya. Ini cuma fotokopian yang aslinya hilang. Wah, ini masalah saya bilang gitu ya. Makanya sekali lagi, kalau kita sebagai orang tua yang ngasih hibah dengan niat yang baik, maka caranya juga harus dengan cara yang benar ya, cara benar, jangan sampai menimbulkan masalah. Nah, selain masalah ketidakadilan terkait dengan hibah ini ya, hibah juga bisa bermasalah. Misalnya ini bukan hanya antara orang tua kepada anak, bisa juga terjadi antara suami dengan istri ya. Hibah yang seperti apa yang bermasalah? Di antaranya hibah dengan akad yang tidak jelas. Hibah tapi akadnya tidak jelas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin memberikan harta kepada orang lain, ada perpindahan harta dari satu orang kepada orang lain, itu syaratnya harus dengan akad, harus ada ijab qabul. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa orang yang ngasih itu ridho. Karena kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Jadi jangan sampai memakan harta orang lain secara batil ya, kecuali dalam bentuk perniagaan transaksi yang berdasarkan suka sama suka, ridho sama ridho. Jadi kalau kita jual beli, ngasih hadiah, ngasih hibah, itu harus benar-benar berdasarkan keridhoan dari si pelakunya. Maka untuk memastikan orang itu ridho dengan cara apa? Karena ridho itu kan di hati, Pak, nggak ketahuan. Gimana cara supaya tahu ridho?
dituangkan dalam akad, dinyatakan dalam ijab qabul. Saya ngasih hibah, saya ngasih wasiat, misalnya gitu ya, diakadkan. Maka tidak sah kalau ada perpindahan harta tanpa ada akad, itu tidak sah. Misalnya gini Pak, ada orang tiba-tiba naruh beras di depan rumah kita Pak, mulai ditinggalkan begitu aja, ya, kita nggak pernah tahu siapa orangnya, ya, dan nggak pernah bilang apa-apa. Pokoknya tiba-tiba di depan rumah ada beras, boleh nggak kita langsung makan tuh berasnya Pak? Nggak boleh. Kenapa? Belum ada ijab qabul. Walaupun mungkin saja orang itu mungkin niatnya ngasih, tapi kan belum ada ijab qabul ya, belum sah kita ambil tuh beras itu, karena kita belum bisa memastikan apakah orang itu niatnya hibah, atau mungkin cuma nitip, atau mungkin dia nyolong beras orang tapi ketahuan sama warga kemudian langsung dilempar ke rumah kita, misalnya gitu ya, kita nggak tahu. Maka tidak boleh kita menerima harta tanpa ada ijab qabul. Nah, ini sering terjadi antara suami istri terutama ya, masalah ijab qabul ini. Kadang-kala kalau kita sudah menikah dengan suami atau istri kita, kadang-kala kita sudah tidak jelas masalah harta ya. Istilahnya ya kita, hartamu ya adalah hartaku, hartaku adalah hartamu, gitu ya. Harta suami adalah milik istri, tapi harta istri bukan milik suami, gitu ya. Enak aja kata istri, gitu ya. Nah, ini kadang-kala jadi masalah nih. Kita kadang-kadang tidak transparan atau tidak rapih soal administrasi keuangan antara suami istri. Padahal ini sering jadi masalah. Ini saya ceritakan, ini contoh real ya. Ini yang mungkin kita alami semua, dan ternyata sesuatu itu jadi masalah. Ini pernah ada kejadian satu keluarga yang ujungnya jadi masalah ini ya. Suami itu setiap bulan dia transfer ke rekening istrinya 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta setiap bulan tuh transfer ya ke rekening istrinya. Untuk apa? Untuk kebutuhan rumah tangga, buat urusan dapur, buat jajan anak, SPP dan segala macam, tagihan listrik ya, pokoknya semuanya itu 5 juta tiap bulan dikasih ke rekening istri, ditransfer ke rekening istri. Tanpa ada akad apapun, pokoknya yang ngasih gitu aja. Tapi sudah mafhum ya, sudah ini buat kebutuhan rumah tangga. Nah, tapi setiap bulan istri itu dia berhasil mengumpulkan lah gitu ya. Artinya nggak habis, dia tabung. Jadi 5 juta itu nggak habis semuanya. Ada 1 juta, 2 juta sisa dia tabung, dia kumpulkan. Puluhan tahun berjalan, tabungannya makin banyak dari gaji suami itu ya. Yang tadinya untuk kebutuhan rumah tangga tapi ditabung ya. Kemudian jadi banyak karena diirit sama ibunya itu ya. Ibunya ini ibu rumah tangga, nggak kerja. Ketika sudah terkumpul ratusan juta di rekeningnya, yang dulunya adalah uang suami buat kebutuhan rumah tangga yang tersisa gitu ya. Ketika suami ini meninggal, ini anak-anak sudah berkeluarga semua, sudah dewasa semua, sudah punya keluarga masing-masing ya. Dan waktu itu kebetulan lagi pandemi juga gitu ya. Ini pandemi ini kemarin banyak masalah waris gitu ya. Lagi pandemi juga. Dan anak-anak ini kebetulan ekonominya sedang kurang baik ya. Ketika bapak mereka meninggal, mereka tahu bahwa di rekening ibunya itu ada uang banyak, dan mereka tahu ibu itu nggak kerja. Nah, pasti uang suami kalau begitu ya. Akhirnya mereka minta supaya uang di rekening itu supaya dibagi waris. Masalahnya ibu ini nggak terima. Si istri ini merasa bahwa itu sudah jadi hibah. Loh, kan ini sudah jadi milik saya, kan saya yang ngurus, kan saya yang nabung ya. Masa dibagi waris sih gitu ya. Si anak-anak maunya bagi waris ya. Kalau dibagi waris berarti kan istri cuma dapat berapa? Istri cuma dapat 1/8, 7/8 buat anak-anaknya. Akhirnya itu nggak ketemu tuh ya. Ibu kekeh itu milik dia, anak-anak kekeh pengen bagi waris. Nah, akhirnya gara-gara itu hubungan antara ibu dan anak jadi retak. Gara-gara masalah dulu si suami ini ngasih harta tanpa akad yang jelas. Tanpa akad yang jelas. Jadi kalau tanpa akad yang jelas begini, bagaimana hukumnya? Kira-kira uang itu tadi yang di rekening istri itu dibagi waris apa enggak? Nggak bisa dibagi bagi waris harusnya. Kenapa? Karena itu sebetulnya masih milik suami. Karena suami belum pernah mengakadkan hibah kepada istrinya. Suami cuma nitip doang itu sebetulnya. Buat belanja ya nitip buat belanja, bukan buat istri kan gitu ya. Bukan buat hibah. Makanya istri yang pintar
Nah, istri yang pinter ketika suami itu misalnya nggak ngasih-ngasih gitu ya, kan kadang-kadang di kita itu kan suami itu ngasih uang ke istri bukan hibah sebetulnya, cuma nitip aja, nitip buat bayar listrik, nitip buat beli makan, nitip buat beli segala macam. Jadi cuma nitip doang kadang-kadang, nggak benar-benar ngasih ini buat kamu, terserah buat apapun terserah gitu ya. Kadang jarang ya begitu. Kalau di Arab begitu Bu tradisinya. Kalau di Saudi itu misalnya ya, itu ada uang bulanan buat rumah tangga, ada uang nafkah. Jadi uang yang memang istri itu digaji. Jadi istri itu ya ini 5 juta buat istri, murni buat istri. Nanti ada uang lagi buat apa namanya kebutuhan makan, kebutuhan seterusnya. Nah di kita nggak begitu. Rata-rata kita itu ya kita ngasih aja gitu ya. Pokoknya buat semuanya. Ya buat makan, buat istri segala macam. Jadi cuma numpang lewat doang kadang-kadang ya di rekening istri itu. Nah makanya harus ada akad yang jelas. Kalau istri ingin kejelasan uang di rekeningnya itu, maka dia minta kepada suaminya, suamiku ini ada uang di rekening saya sisa setiap bulan, boleh gak ini jadi milik saya, boleh gak saya simpan jadi milik pribadi? Oke, saya hibahkan jadi milik kamu. Jelas itu akadnya, jelas suami itu ridho bahwa uang itu jadi milik istri sepenuhnya. Maka istri boleh gunakan untuk apapun kalau sudah diakadkan gitu ya, jelas. Tapi kalau nggak ada akad apapun ya, suami cuma transfer gitu ya, nah itu jadi nggak jelas. Ini maksud suami itu apakah nitip atau memang itu hibah buat istrinya. Sekarang gini lah, kalau misalnya itu hibah ya, kalau misalnya itu hibah bukan buat kebutuhan rumah tangga, si suami tadi transfer 5 juta setiap bulan ya. Kemudian andaikan itu hibah misalnya, istri pakai aja misalnya buat beli skincare gitu ya, pakai buat beli barang-barang kesukaan dia, nggak dibeli buat makan, nggak dibayarin buat SPP anak misalnya gitu ya. Kira-kira suami itu apa enggak? Enggak, orang tadi niatnya buat rumah tangga gitu ya. Nah berarti itu memang bukan hibah. Nah sekali lagi maka harus ada akad yang jelas. Istri yang pintar itu tadi dia minta kejelasan akad kepada suaminya. Ini suamiku, ini ada sisa nih uang di rekening kita, sisa dari uang bulanan. Ini kira-kira akadnya gimana nih gitu ya, cincai gitu ya, cincai dengan suami. Harus ada akad. Kalau mau kata suami ya sudah, pokoknya kalau setiap ada sisa otomatis jadi milik kamu. Saya hibahkan buat kamu. Kamu mau apakah terserah. Itu jelas akadnya. Maka boleh dimiliki oleh istri. Nah, kalau tanpa akad ini jadi masalah. Makanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, antara suami istri itu harus ada kejelasan harta. Mana harta suami, mana harta istri. Ya. Kadang-kadang kita merasa kita akan hidup selamanya, ya, hidup bersama terus, padahal enggak. Ya. Kita itu pasti terpisah, suami istri itu ya, baik karena perceraian atau karena kematian, salah satu meninggal dulu, pasti ada perpisahan. Makanya harus jelas kepemilikan harta antara suami istri itu tidak boleh kemudian dibiarkan berlarut-larut tidak jelas, karena pasti akan menjadi bom waktu, pasti akan menjadi sumber konflik. Termasuk masalah hibah antara suami kepada istri itu juga harus jelas, mana yang dihibahkan kepada istri, mana yang itu masih menjadi milik suami. Kalau dihibahkan kepada istri berarti kan sudah jadi milik istri. Kalau suami meninggal tidak dibagi waris. Kalau itu masih milik suami, ya berarti dibagi waris kalau suami meninggal. Nah maka harus ada kejelasan. Kadang-kadang hibah itu juga dengan akad yang tidak jelas gitu ya. Apakah misalnya itu benar-benar hibah atau cuma nitip doang, itu kan kadang-kadang di kita nggak jelas gitu ya antara suami istri ini. Kalau suami pulang-pulang bawa mobil baru misalnya gitu Pak ya, kemudian dia bilang ke istrinya, "Dek, kamu pakai aja deh mobilnya." Nah ini kata-kata pakai aja itu maksudnya apa? Apakah cuma minjemin doang atau ngasih hibah buat istri? Itu harus dipertegas ya, dijelaskan. Jangan sampai beda keyakinan gitu ya. Suami itu maksudnya cuma minjemin, tapi istri sudah kegeeran ya, dikiranya ngasih. Padahal belum ada akad yang jelas. Ternyata kemudian setelah meninggal, suami meninggal, ketika mau dibagi waris, istri ini menolak karena ini mobil sudah dianggap jadi milik dia gitu ya. Padahal suami belum ada akad apa-apa. Jadi harus ada akad yang jelas. Ini maksudnya pakai aja itu maksudnya apakah hanya dipinjamkan kepada istri atau memang dihibahkan kepada istri. Ketika sudah jelas ya sudah, berarti kan tidak akan ada masalah insya Allah ke depannya, karena harta sudah jelas mana yang menjadi harta warisan, mana yang bukan harta warisan, karena akadnya sudah jelas. Seringkali karena ketidakjelasan antara suami istri ini ya, makanya ketika suami meninggal misalnya, itu biasanya nggak dibagi waris. Yang ada adalah apa?
dikuasai oleh pasangannya. Kalau suami yang meninggal, hartanya dikuasai oleh istri biasanya. Kalau istri yang meninggal, sebaliknya dikuasai oleh suami. Padahal ya, ketika suami meninggal, istri cuma berhak mendapatkan 1/8 dari harta suami. 7/8 adalah miliknya anak-anak. Ketika istri meninggal, suami hanya berhak 1/4 dari harta istrinya. 3/4 itu adalah harta anak-anaknya. Tapi yang terjadi adalah ketika suami meninggal misalnya, harta suami semuanya dikuasai oleh istrinya. Anak-anaknya nggak dikasih warisan. Ya. Ini namanya makan harta anak yatim. Yang makan bukan siapa-siapa, ibunya sendiri. Nah, ini yang sering terjadi itu ya. Ketika suami meninggal itu ya hartanya bukan hanya milik istri, hartanya itu ya milik ahli waris. Istri cuma dapat 1/8, 7/8 ada milik anak. Begitupun suami, istri meninggal, suami cuma dapat 1/4. Ya 3/4 itu milik anak-anak. Kenapa kita jarang begitu? Karena tadi ya, karena ketidakjelasan harta suami istri. Sehingga yang sering terjadi, terutama di Jawa itu ya, di kita ya, di daerah Jawa ini memang kebiasaannya kalau ada orang tua salah satu meninggal, biasanya nggak langsung dibagi. Biasanya menunggu dua-duanya meninggal, kan begitu ya? Di mana-mana seperti itu memang. Padahal ini kesalahan fatal, karena seharusnya ketika ada orang yang meninggal maka hartanya harus dibagi waris. Nggak menunggu dua-duanya meninggal gitu ya. Karena Al-Quran mengatakan ketika suami meninggal istri dapat sekian, istri meninggal suami dapat sekian, berarti harus dibagi harusnya. Ya harus dibagi. Ya. Kadang-kadang kita sebagai anak juga merasa nggak enak gitu ngomongin waris ketika misalnya salah satu orang tua kita meninggal, bapak kita meninggal misalnya ya, kita mau bagi waris nih, tapi kita nggak enak sama ibu kita masih hidup ya. Ketika ibu kita masih hidup kok ngomongin waris kayaknya kurang sopan gitu ya. Padahal memang kewajibannya harus dibagi. Makanya harus paham dulu ya. Semua anggota keluarga kita sebelum ada yang meninggal semua harus paham masalah hukum waris. Sehingga ketika ada yang meninggal ya semua paham dan semua akan bagi sesuai dengan hukum aturannya gitu ya. Tidak lagi masalah pakai ya, masalah sopan santun seolah-olah kita nggak sopan sama orang tua. Kalau orang tuanya paham, pasti dari awal dia sudah mengatakan, "Nah, ini bapak baru saja meninggal, ayo kita sekarang bagi waris karena hartanya bapak sudah bukan lagi milik bapak, tapi sudah menjadi milik kita semua sebagai ahli waris. Ayo kita bagi waris." Itu orang tua yang paham. Tapi orang tua yang nggak paham ya boleh jadi begitu, dikuasai, nggak dibagi waris. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya. Taib, itu hibah yang terkait dengan akad yang tidak jelas. Itu juga bisa memicu konflik, terjadi namanya bom waktu ya, meledaknya nanti kita nggak tahu. Ya, namanya juga bom waktu ya. Atau hibah yang tadi hibah tidak adil, hibah yang tidak jelas antara hibah atau titip, hibah atau pinjam ya. Hibah atau pinjam nama. Nah, ini juga sering rancu nih. Kadang-kadang rancu. Ada orang beli mobil ya pakai KTP saudaranya ya. Jadi mobilnya itu atas nama saudaranya gitu ya. Ketika meninggal apakah mobil itu jadi milik saudaranya? Ya enggak. Itu kan cuma pinjam nama aja. Sama ketika suami beli rumah, di atas nama kan rumah itu atas nama istrinya. Apakah ketika meninggal ya rumah itu jadi otomatis milik istri? Belum tentu. Kenapa? Karena belum tentu atas nama istri itu menjadi hibah kepada istri. Tergantung akad dari suami ini. Apakah dulu ketika ngasih nama istrinya itu di sertifikat rumah maksudnya adalah hibah buat istri, atau cuma formalitas pinjam nama aja? Kalau cuma pinjam nama berarti secara kepemilikan rumah itu tetap milik suami meskipun atas nama istri. Makanya dipastikan lagi ini akadnya apa? Apakah ngasih nama itu sekedar pinjam nama saja atau memang benar-benar menghibahkan? Karena ini harus ada kejelasan. Kalau meninggal ini repot kalau nggak jelas ya, repot, akan jadi masalah di kemudian hari ya. Atau misalnya hibah dengan cara yang tidak benar, misalnya tanpa saksi, tanpa bukti ya. Kadang-kadang orang ngasih hibah diam-diam ya, tanpa ada saksi, tanpa ada bukti kayak tadi misalnya. Maka ini sering jadi masalah ya, sering jadi konflik di kemudian hari. Kalau kita bicara antara anak dan ibu mungkin jarang ada konflik ya. Tapi ini masalahnya adalah kalau suami itu pernah nikah 2 kali. Ada istri pertama, ada istri kedua. Ya, ini sering jadi masalah. Kalau hibah itu tidak ada legalitas, tidak ada saksi yang jelas.
Ini saya pengen cerita satu lagi ya. Ini masalah real juga ya. Ini masalah hibah yang bermasalah. Jadi ini ada seorang Betawi, orang Bekasi yang dia itu kontrakannya banyak, ATM gedornya banyak gitu ya. Kalau kata orang Betawi ATM gedor ya, digedor ya keluar duit. Kalau kita kan ATM dimasukin kartu ya. ATM gedornya banyak karena dia juragan kontrakan. Dia pernah nikah 2 kali, nikah dengan istri pertama, cerai, punya anak dari istri pertama, kemudian cerai, nikah lagi dengan istri kedua, kemudian punya anak lagi. Ketika meninggal, sebelum meninggal, istri kedua itu pernah mengklaim rumahnya almarhum itu pernah dihibahkan kepada istri kedua ini. Masalahnya tidak ada saksi, tidak ada bukti. Anak-anak dari istri pertama mereka menggugat supaya rumah ini dibagi waris. Istri kedua nggak terima, oh nggak bisa, ini kan sudah jadi milik saya, sudah dihibahkan. Anak-anak dari istri pertama mereka menuntut, mana buktinya, mana saksinya? Nggak ada. Jadi masalah. Kebetulan saya diundang ke keluarga dari anak-anak dari istri pertama. Ya. Kemudian mereka bilang, Ustaz, minggu depan kita datang lagi ya. Kenapa? Karena minggu depan kita akan ketemuan dengan keluarga dari istri kedua. Loh ngapain? Kan sudah saya jelaskan begini gitu ya. Enggak Ustaz. Jadi mereka juga manggil Ustaz juga katanya. Jadi minggu depan kita bakal ngadu Ustaz. Jadi Ustaznya diadu. Jadi Ustaz udah kayak pengacara. Karena kalau ngundang pengacara itu kan bayarnya mahal ya. Kalau ngundang Ustaz kan dikasih nasi kotak juga ikhlas kalau Ustaz kayak gitu ya. Jadi akhirnya kita jadi tameng itu ya. Jadi pihak mereka juga manggil Ustaz juga. Pihak kesini manggil Ustaz juga. Wah repot kalau begini saya urusannya. Akhirnya minggu depan saya nggak datang gitu ya. Saya nggak datang karena bakal jadi repot ini urusannya. Kalau sudah konflik begitu, itu masing-masing pasti akan mempertahankan pendapatnya. Ya. Nyari ustadznya pun nyari ustadz yang mau memenangkan pendapat dia kan gitu ya. Sudah bukan tidak objektif lagi akhirnya gitu ya. Nah, itu urusannya sudah pengadilan lah itu ya. Nggak usah ke ustadz lagi kalau begitu. Karena sudah repot ya. Nah, itu contoh hibah yang tidak jelas itu jadi masalah. Hibah tanpa saksi, tanpa bukti kan jadi masalah. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian, walaupun kepada anak, walaupun kepada istri, pastikan hibah itu ada buktinya. Pastikan hibah itu ada saksinya. Sekarang ada video, Pak, ada kamera, ya. Kalau mau hibah itu kita upload tuh, kita rekam pakai video ya. Bapak mau ngasih saya motor ya? Bentar Pak, saya rekam dulu, ya. Coba Pak, ulang lagi Pak. Bapak mau ngasih motor ya? Coba. Ya, saya Bapak mau ngasih motor ya ke anak. Ke siapa? Sebutkan namanya gitu ya. Sebutkan namanya. Sah, oke. Rekam, upload di YouTube. Nah, gitu ya. Jadi buktinya kuat. Nah, sekarang kan sudah ada teknologi gitu ya. Nah, itu cara kita untuk memastikan bahwa hibah itu tidak menjadi konflik di kemudian hari. Nah, itu saja mungkin bisa saya sampaikan karena sudah jam 9 kurang 5. Ya, maka sekali lagi bahwa harta itu sering jadi fitnah, sering jadi ujian buat kita semua. Maka kadang-kadang niat baik tidak selamanya juga jadi baik. Niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik dan cara yang benar. Saya kira itu. Saya serahkan kepada moderator, mungkin ada pertanyaan. Allah. Bagi jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Ini sangat rumit sekali ya, saya susah memahaminya. Untuk hibah itu apa perlu ada hitam di atas putih atau cukup dengan lisan ya Pak? Ya. Kalau untuk zaman dulu kan belum ada video itu masa apa? Itu kalau cuma lisan apa dia sah di dalam pengadilan nanti kalau ada hitam di atas putih kan dan tanda-tanda sah tunjuknya sah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hibah itu sebetulnya secara fikih memang tidak wajib ada saksi, tidak wajib ada tertulis ya. Tapi tergantung barang yang dihibahkan. Kalau cuma ngasih martabak gitu ya, kan nggak perlu ada saksi, nggak perlu ada bukti gitu ya. Tapi kalau benda yang dihibahkan itu misalnya benda yang bernilai tinggi, rumah, ya, tanah, kendaraan mewah misalnya gitu ya. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, ayat terpanjang, tahu nggak Bu? Surat apa, ayat berapa? Ayat terpanjang di Quran. Surah Al-Baqarah ayat 282. Itu satu halaman, satu ayat. Isinya apa? Isinya perintah mencatat transaksi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertransaksi dalam tempo yang ditentukan, bertransaksi tidak tunai, berhutang ya, maka catatlah. Itu dimuat dalam ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Jadi ini sangat diperhatikan dalam syariat kita supaya apa? Supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Maka mencatat itu penting.
terutama masalah hibah ini. Maka kalau sekarang ya kita katakan wajib apa enggak, jadi wajib kalau hartanya itu harta yang bernilai tinggi ya. Nah, kalau tadi cuma ngasih martabak, ngasih kerupuk ya nggak perlu gitu ya. Tapi kalau ngasih rumah, ngasih mobil, ngasih tanah, wah itu mesti ada legalitasnya, mesti ada hitam di atas putihnya, mesti ada saksinya. Ya, karena kalau misalnya jadi masalah di kemudian hari, boleh jadi kita yang menghibahkan itu juga punya saham dosanya di situ. Kalau terjadi kekisruhan tadi misalnya ya, ada sengketa. Oh, siapa yang salah? Ya dulu yang ngasih hibah nggak ngasih bukti misalnya, nggak ada saksinya. Nah itu juga boleh jadi kita jadi punya saham dosa di situ. Makanya hibah itu penting ada pencatatan, penting ada saksi, ada bukti gitu ya. Itu Bu ya. Ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang harta suami dengan harta istri tadi Pak. Ini nyata ini keluarga itu. Dia awalnya tidak punya apa-apa, terus dengan berusaha bekerja keras berdua gitu, suami istri saling bantu sama bekerja keras sampai dia berhasil, dia punya rumah, punya harta, punya mobil. Itu semua juga atas nama suaminya sertifikatnya gitu. Tapi dengan berjalannya waktu setelah berhasil itu si istri itu tidak pernah tahu dan tidak pernah dikasih tahu uangnya berapa dan dia mau kemana, di apa yang kemana, karena suami ini merasa ini hak saya, apalagi atas nama saya. Apakah yang si istri ini dia cuma tahu belanja sekian sebulan, udah sebulan sekian udah. Kalau misalnya masalah itu usaha aku, ini kan uang aku, hak aku. Apa posisi istri ini bagaimana gitu Pak? Apa sedih apa gimana gitu? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ibu sekalian, saya katakan tadi di awal, suami istri itu akadnya harus jelas gitu. Usaha bersama dari awal, dari nol, kemudian bisa sukses. Tiba-tiba kok uangnya diambil suami semua. Nah ini berarti akadnya tidak jelas ini. Misalnya dulu pernah bikin usaha warung misalnya gitu ya. Warung itu memang modalnya dari suami, tapi istri yang ikut ngelola, istri ikut mengawasi, istri ikut kemudian misalnya jagain warungnya gitu ya. Nah itu pertanyaannya, itu warung punya siapa? Nah ini akadnya harus jelas nih. Apakah akadnya itu mudharabah, bagi hasil, suami pemodal, istri pengelola? Kalau akadnya bagi hasil, harus ada bagi hasil kalau begitu. Kalau ada untung misalnya warung itu tiap bulan ada untung 10 juta, berarti harus ada pembagian. 10 juta itu berapa milik suami, berapa buat istri. Nah itu jelas tuh akadnya. Atau misalnya akadnya itu bukan akad mudharabah, bukan bagi hasil. Akadnya itu misalnya akad ijarah, akad sewa, jasa. Jadi istri itu sebagai pengelola dibayar tiap bulan oleh suami. Suami sebagai owner warungnya, istri sebagai pengelola usaha dibayar seperti karyawan dibayar gitu ya. Berapa gaji saya nih? Karena saya udah ngelola warung kamu nih. Nah, saya minta 2 juta tiap bulan misalnya gitu ya. Maka jelas tuh akadnya. Jadi suami akan transfer 2 juta karena akadnya adalah profesional gitu ya. Walaupun suami istri, bisnis is bisnis gitu ya. Bisnis ya bisnis gitu ya. Walaupun suami istri akad harus jelas nih. Memang di kita nggak begitu akad adatnya. Di kita ya adat kita ya lagi-lagi ada ketabuan ya. Kita membahas masalah pemisahan harta antara suami dan istri itu memang kita tabu. Masalahnya adalah ketika terjadi ketabuan seperti itu nggak dibahas, berlarut-larut, istri merasa punya jasa, suami juga merasa itu uang dia, nggak ada akad yang tidak jelas, akhirnya terjadi seperti tadi. Suami mengklaim itu harta sepenuhnya milik dia, padahal istri juga punya andil dalam usaha dia misalnya gitu ya. Nah ini karena akadnya tidak jelas. Ya mungkin memang akadnya tidak jelas dulu. Ya belum mengerti. Iya. Seorang istri yang dalam keadaan Ya harus ada tawar menawar dengan suami. Kan saya dulu yang bantu usaha kamu, gitu ya. Nah diselesaikanlah. Ini kira-kira masa saya nggak dapat bagian dari harta kamu, gitu ya. Harusnya kan ada. Maka sekali lagi ya, walaupun suami istri harus terjadi pemisahan harta yang jelas supaya tidak jadi masalah. Makanya gini saya sering menyarankan, kalau bisa ya suami istri itu harus punya minimal 3 rekening lah, ya. Ada rekening khusus milik suami, ada rekening milik istri, walaupun istri nggak kerja misalnya. Ada rekening
yang sifatnya itu untuk kebutuhan rumah tangga, rekening ketiga. Nah, yang ngisi rekening ketiga ini siapa? Tentu suami kan, suami kepala rumah tangga, dia ngasih nafkah ya. Maka yang mengisi rekening untuk kebutuhan rumah tangga itu otomatis suami kan. Nah, rekening istri buat apa? Rekening istri itu ya buat harta istri yang memang ini punya istri. Kadang-kala mungkin suami pengen ngasih hadiah ulang tahun atau ngasih hibah kepada istri, ya tiap bulan dia ngasih gaji kepada istri misalnya gitu ya, kayak tadi misalnya. Jadi jelas yang di rekening istri adalah milik istri, yang di rekening suami adalah milik suami, yang di rekening bersama ini ya ini buat kebutuhan rumah tangga. Itu jelas. Makanya tadi saya katakan sekali lagi bahwa harus ada kejelasan walaupun atas suara istri, ya kita harus ada pembicaraan masalah administrasi keuangan, ya harus rapi. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi kemudian hari. Mungkin suami kita ternyata nyeleweng gitu Bu ya. Ternyata dia punya istri kedua, padahal uangnya dia itu juga ada andil kita juga di situ, ada jasa kita juga di situ. Ternyata malah dipakai buat kawin lagi misalnya gitu ya. Nah, itu kan sering terjadi seperti itu. Maka harus ada kejelasan akan mana uang saya, mana uang kamu. Kalau uang kamu ya terserah mau pakai buat apapun. Tapi ini uang saya, kamu jangan pakai buat macam-macam gitu ya. Ini kan uang saya. Ya, ada kejelasan. Jadi ada rekening istri, ada rekening suami, ada rekening ini buat kebutuhan rumah tangga yang bisa diambil setiap waktu gitu misalnya. Itu paling aman seperti itu. Jadi ada kejelasan ya. Sekali lagi ada kejelasan. Ya, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ini memang kalau masalah harta warisan ya kayaknya kita ini semuanya masalah. Namun jadi pertanyaan ini, oke. Kalau kita ini ada semua dari bapak ya ke dari ibu, ini ke anak ini bunyinya hibah atau hadiah atau waris itu, yang lebih efektif ini yang mana ini? Baik. Ya. Kalau orang tua ngasih ke anak, Ngasih ke anak. tergantung Pak ngasihnya itu gimana. Ada syarat-syaratnya nggak? Misalnya gini. Saya ngasih ke kamu, tapi syaratnya nanti kamu terima setelah bapak meninggal. Begitu nggak bunyinya? Enggak, jadi Enggak. Kita masih, kalau tadi kata Pak saja, seharusnya kan kita kalau memberikan sesuatu masih ada ya orang tua. Ya. Tapi kejadiannya Pak Ustaz, sekarang saya lihat di lingkungan, harta orang tua kalau sudah dibagikan, ini gatal untuk cepat-cepat dijual. Yang bagi orang tuanya. Iya, ya orang tuanya gitu. Jadi kita ini maksudnya kalau semua kita memberikan masih ada orang tua, ya ibunya, bapaknya kan gitu. Kita punya sebidang tanah mana. Jadi kita beri pada anak itu apa berupa hadiah, apakah itu hibah, apakah itu waris gitu, Ustaz. Kalau pemberian orang tua kepada anak, Bapak, itu nggak mungkin waris kalau masih hidup. Karena waris itu tidak ada kecuali setelah ada orang yang meninggal. Dan itu pun yang ngasih Allah langsung ya. Jadi orang tua nggak berhak membagi waris pada anak. Ya, karena yang bagi waris itu adalah Allah ya, dalam Quran ya. Nah, adapun misalnya orang tua ngasih ke anak itu bisa dua kemungkinan. Bisa hibah atau wasiat. Hibah itu misalnya begini, saya bagi-bagi nih langsung kepada anak-anak, tanah dibagi-bagi. Jadi saat itu juga tanah itu jadi milik anak. Jadi mereka tempatin, mereka bangun rumah misalnya gitu ya. Nah, itu hibah berarti. Karena sudah diserah terimakan. Kalau wasiat, nah itu ditahan serah terimanya setelah meninggal. Nih saya bagi-bagi buat kalian, tapi nanti kalian terima setelah bapak meninggal. Itu namanya wasiat. Itu Pak ya. Nah ini masuknya yang mana nih? Apakah hibah atau wasiat gitu. Nah kalau mau wasiat kepada anak itu nggak boleh juga gitu. Wasiat kok kepada anak itu nggak sah Pak. Ya. Kita misalnya ngasih tanah kepada anak sendiri. Tapi nanti kita syaratkan kalian terima setelah bapak meninggal. Nah itu namanya wasiat. Nah wasiat tidak boleh kepada anak sendiri. Kalau hibah boleh. Jadi mungkin paling cocok hibah gitu ya. Kalau kepada anak. Yang kedua gini, oke. Kita punya anak sama punya anak 3. Ya. 1 cewek, 2 cowok. Ya. Nah ada secara kan kalau perempuan setengah, Ya. kalau laki-laki 1. Nah, ini kalau orang secara istilahnya kebiasaan daripada ribet itu ada bahasa gitu ya, mending kita bagi rata aja, nggak anak perempuan dan bagaimana tuh kalau dia Sudah meninggal ini ya posisinya ya? Atau sebelum meninggal? sebelum meninggal? Oh sebelum meninggal. Kalau sebelum meninggal boleh Pak ngasihnya bagi rata. Jadi orang tua misalnya ngasih
ngasih rumah, ngasih tanah, itu bagi rata semua, yang laki sama, yang perempuan sama, gitu ya. Kalau itu namanya hibah. Nah, kalau hibah sebelum meninggal itu boleh, tidak terikat dengan hukum waris. Hukum waris itu terikat ketika orang itu sudah meninggal. Nah, baru kalau sudah meninggal, maka yang laki-laki dapat 2 kali, perempuan 1 kali kan gitu ya, atau laki-laki 1, perempuan setengah. Itu kalau sudah meninggal, namanya warisan. Tapi kalau dia ngasihnya ketika dia masih hidup, berarti kan hibah. Nah, kalau hibah tidak terikat dengan hukum waris tadi, boleh ngasihnya bagi rata semua, asalkan adil. Nah, syaratnya harus adil tadi. Gitu Pak ya? Ya, makasih Bang. Ya. Sudah ya? Baik, alhamdulillah. Untuk kajian kita di pagi hari ini kita akhiri ya di momentum ini karena waktu sudah jam 9. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan keistiqomahan dalam beramal soleh sampai akhir hayat kita dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.